Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Sinap DKM Mushola Orchid dan teman-teman, rekan-rekan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang berbahagia, as-shaimin wa shaimat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kita diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai rahmat buat kita semua di hari yang berkah, di waktu yang berkah, bahkan kita menunggu datangnya waktu berbuka. Jadi Anda berharap kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bermuhasabah. Barangkali banyak kesalahan kita banyak, kekhilafan kita banyak. Kita minta di Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Khususnya juga kita doa, salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami semua dari api neraka. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tadi agak khawatir dalam perjalanan karena takutnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala air yang banyak, ya, air melimpah, dan posisi saya rumah itu di Bekasi. Bapak Ibu tahu kan bagaimana kejadian Bekasi kemarin? Ada kiriman, saya kira kiriman THR, ya, kiriman hujan. Jadi kemarin banyak daerah Bekasi yang terkepung oleh air hujan. Kalau di sini hujan apa enggak? Banjir enggak? Enggak, ya? Alhamdulillah enggak banjir. Lumayan tinggi. Baik, tema kita kali ini adalah apa temanya? Flyernya apa? Kita orang tua. Kita anak orang tua dan anak adalah harapan, atau harapanku adalah anakku. Manusia pasti akan kembali kepada Allah. Setuju? Setuju? Manusia pasti akan mati dan selesai kehidupannya di akhirat. Yakin apa enggak? Yakin. Yakin dan harus percaya. Pertanyaannya, sudah siap apa belum? Ayo, sudah siap apa belum? Kenapa belum siap? Karena bekalnya belum cukup. Kita ambil analogi. Kalau kita mau pulang kampung ke Purbalingga misalnya, ya. Kalau kendaraan ada, bensinnya cukup. Saya mau ngomong sesuatu jadi masih sore nih, Pak Norman, ya. Bukan oplosan.
Jadi saya ngomong, kita harus murni bukan oplosan. Jadi kalau misalkan kita sudah siap dengan perbekalan kita, kira-kira perjalanan enak gak? Perjalanan kita akan menjadi enak, tenang. Biasanya yang bermasalah itu kalau misalkan kita mau perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, tapi perbekalan kita masih sedikit. Kendaraan juga rusak, mogok terus. Kemudian apa? Bekalnya kurang, uangnya kurang, bahkan mungkin di tengah jalan mogok. Kira-kira perjalanan itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Mudik seperti itu enak gak? Nggak enak ya. Makanya perjalanan pulang itu yang enak adalah kalau bekal kita sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Norman, ini sampai jam berapa? Tampaknya ini masih lama nih ya. Sampai ya, sampai apa? Azan ya. Azannya jam berapa nih? 18.12. Nah, program yang paling ditunggu adalah kita nunggu-nunggu apa nih sekarang? Tunggu apa? Azan maghrib ya. Azan maghrib paling kita tunggu. Baik, kita coba untuk menelisik bagaimana peran orang tua dan kemudian juga apa sih yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, karena generasi berikutnya harus lebih bagus daripada generasi kita. Sepakat apa? Sepakat? Generasi yang brilian, generasi yang cemerlang harus kita persiapkan dengan baik. Karena manusia itu pasti akan meninggal. Sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kita ini adalah anak-anak dari orang tua yang juga atau nenek kita, orang tua kita yang sudah meninggal dan pasti akan meninggal. Jadi kita mempersiapkan generasi itu harus dengan sebagaimana contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya yaitu Fatimah. Beliau selalu mengingatkan kepada Fatimah ya radhiyallahu taala anha untuk senantiasa berbekal, karena ayahnya pun kalau ya di akhirat itu hanya memberikan syafaatul uzma, bukan syafaat secara khusus ya. Artinya selamatkan diri kamu wahai Fatimah, karena saya tidak bisa menyelamatkan. Artinya dalam menyelamatkan ini bukan memberi syafaat kepada yang khusus, dan kemudian Rasulullah SAW menjamin orang yang berbuat dosa atau berbuat syirik atau yang segala macamnya ditarik oleh Rasulullah, enggak juga. Jadi harus menyelamatkan dirinya masing-masing. Memang syafaat itu ada, tapi kita harus mempersiapkan diri masing-masing. Khususnya adalah kalau kita sudah ya mungkin usianya 50 tahun, 60 tahun, ya kita harus banyak bersiap-siap lagi. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu usianya nggak jauh dari 60 dan 70 tahun. Baik, kita bicara mengenai pendidikan anak ya, pendidikan anak. Jadi konsep pendidikan yang sekarang ini adalah konsep yang kurang tepat menurut saya. Kenapa kurang tepat? Bercermin dari kita belajar pada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika masa Nabi Muhammad SAW, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa di Madinah. Waktu itu orang Yahudi itu banyak berada di Madinah. Dan dalam surat Al-Hasyr itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwasanya orang-orang Yahudi itu sebenarnya qaumun la yafqahun, orang-orang yang tidak
mengerti akan sesuatu perbuatan atau sesuatu hakikat dari perjalanan hidupnya. Nah, konsep-konsep pendidikan ini malah kita pelajari di dunia akademis saat ini. Jadi orang kalau ditanya siapa orang yang paling cerdas, ya, maka otak kita akan mengatakan orang yang paling cerdas adalah siapa? Siapa? Einstein, ya kan? Dengan IQ-nya berapa? Ya, sangat jenius misalnya. Sedangkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, beliau mengatakan di abad ke-6, di abad ke-6 Hijriyah, beliau mengatakan orang yang paling cerdas adalah para nabi. Harusnya apa? Mindset anak-anak kita itu sudah terbentuk di sini adalah orang yang paling cerdas adalah para nabi. Tapi sekarang kita dicekoki dengan orang yang paling cerdas adalah Einstein. Dan tokoh-tokoh orang-orang yang di luar Islam yang dipampang banyak di situ. Misalnya Sigmund Freud. Misalnya ya penemu-penemu di luar Islam itu sangat banyak. Itu yang kita saat ini anak kita mengetahui itu. Ya. Maka kita harus memformat ulang tarbiyah kita kepada anak-anak kita, memformat ulang bagaimana semangat Islam itu menjadikan keluarga itu menjadi cemerlang, keluarga itu menjadi bagus. Ada sebuah karya, misalnya yang kita baca juga, karangan Dr. Abdullah Nasi Ulwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ya. Pendidikan buat anak-anak, ya. Bagaimana pendidikan anak-anak itu dimulai dari pendidikan ruhiyah, ya. Jadi pendidikan ruhiyah ini sangat penting. Kapan waktunya? Waktunya adalah setiap hari kita mendidik anak-anak kita untuk diberikan dengan kekuatan ruhiyah ini. Yang belum kita persiapkan adalah bagaimana pendidikan ruhiyah ini belum kita format dengan bagus sehingga seringkali kita semua disorientasi dalam pendidikan. Contohnya ya. Jadi sumber pertama kita mendidik anak itu apa? Apakah ilmu psikologi, apakah ilmu pendidikan, atau Al-Quran dan Sunnah? Pak? Halo? Pak? Masih hidup? Alhamdulillah. Sumbernya apa? Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW. Sedangkan pendidikan kita, ya, banyak mengambil dari tokoh-tokoh yang tidak mengenal agama. Nah ini sekali lagi, kalau kita mau maju, mau menjadi umat yang terbaik, kembalikan pendidikan itu sebagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, mendidik generasi-generasi yang terbaik. Nah, jadi kalau harapannya anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang soleh, soleha, kita kembalikan lagi kepada bagaimana kita memahami Al-Quran secara benar, memahami hadis Nabi SAW secara benar. Nah, zaman sekarang ini zaman distorsi. Kemudian zaman yang mungkin antara hak dengan hoax itu beda-beda sedikit, betul nggak? Misalkan kita mau mencari tentang pendidikan anak, biasanya kita searchingnya lewat apa? Google, ya, Google. Kita cari. Kalau mau mencari sekolah itu, sekolahnya yang bilingualkah atau yang mengutamakan nilai-nilai Islam terlebih dahulu? Halo Pak? Halo? Milih yang mana? Sekolah Islam atau sekolah yang dia keren nih, kurikulumnya Cambridge, kurikulumnya ada bahasa Inggrisnya? Pilih yang mana? Pilih semuanya, bagusnya ya. Tapi kalau
mohon maaf ya, menyekolahkan, ini kita bicara mengenai realita ya, banyak dari orang-orang muslim itu menyekolahkan di sekolah yang non-muslim yang tidak ada pelajaran agamanya. Betul nggak? Bahkan belajarnya bukan kitab Al-Quran tapi kitab yang lain. Ini menjadi realita yang saya temukan. Bahkan saya tanya alasannya, kenapa sih nyekolahkan di sekolah yang milik saudara kita yang sebelah gitu kan? Katanya, oh bagus itu kurikulumnya, ya kan? Ada Mad English, ya kan? Ada apa lagi? Macam-macam diajarin lah, ya. Sainsnya bagus, pelajarannya nggak terlalu banyak, ya. Fokus kepada integrasi antara bahasa Inggris dan sains, tapi kosong dari nilai agama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana Ramadan ini kita kembali lagi fokus kepada amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah-amanah ini, anak. Jadi pertama adalah kembali kepada generasi awal ketika mendidik, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana para ulama mendidik generasi yang terbaik. Nah, sekarang saya mau tanya kepada yang hadir di sini. Di rumah itu sering nggak adanya kumpul tadarus atau kumpul memperhatikan anaknya baca Quran satu-satu. Kita membuat lingkaran. Halo, Pak? Jarang ya? Jarang. Biasanya kalau sudah weekend maunya kemana? Nah, itu kan. Generasi sekarang adalah generasi mall. Yang cepat heram, gampang agung. Ya, akhirnya apa? Kita nggak dikasih pendidikan yang benar-benar. Artinya pendidikan ruhiyah kita itu didapatkan dari mana? Dari sini. Dari musola ini, dari tempat ibadah ini, dari tempat kita berkumpul, penguatan. Sesekali membedah bagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Contohnya pendidikan tentang tauhid, ya pendidikan tentang tauhid yang mungkin kita lupa bahwasanya anak-anak kita perlu dididik tauhidnya lebih mantap lagi. Salah satunya adalah banyak anak-anak mengandalkan karir orang tuanya untuk maju atau merasa sudah terjamin hidupnya kalau orang tuanya sudah sukses. Benar gak? Saat ini banyak anak-anak kita menjadi generasi yang lemah atau yang disebut dengan generasi strawberry. Ya, generasi strawberry itu apa? Lembek, ya kan? Kemudian apa? Gampang nyerah. Dan itu pun terjadi kesalahan karena diri kita sendiri. Contohnya anak nangis, kita biasanya ngasih apa? Supaya cepat dia diem, kita ngasih apa? Handphone. Atau kalau supaya ayahnya nggak diganggu main games, dia kasih handphone lagi. Benar gak? Ini sudah muskilah ini, sudah muskilah. Bagaimana peran ayah supaya ayah itu punya kenangan kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang perempuan. Saya pernah diajarkan ya gimana supaya anak-anak perempuan itu nanti kalau sudah remaja tidak beralih kepada laki-laki lain. Nah ini pendidikan. Jadi anak perempuan itu harus dekat kepada ayahnya. Jangan canggung untuk memeluk anak, untuk mencium anaknya. Seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis itu pernah, beliau heran kok Rasulullah itu mencium Hasan dan Husain cucunya. Kata Al-Aqra bin Habis, ya Rasulullah, saya punya 10 anak dan saya nggak pernah tuh yang namanya mencium anak saya, ya kan? Karena kenapa? Aqra bin Habis ini
tinggalnya di tempat yang jauh, orang Baduy. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi oleh anak. Makanya bapak-bapak yang hadir di sini, kalau punya anak perempuan dan ketika usia remaja dia tidak lagi bersama ayahnya dan tidak lagi menjadi fokus, ayahnya itu menjadi apa? Kayak ya dianggap tidak ada. Mungkin ini salah satunya pendidikan atau tarbiyah ketika waktu masih kecilnya itu kurang ada pelukan dari ayahnya, kurang dari motivasi dari ayahnya, kurang belayan dari ayahnya. Sehingga apa? Yang terjadi sekarang generasi kita ini fatherless, kekurangan peran ayah, akhirnya anak-anak perempuan mencari sosok ayahnya di luar. Dan yang ketemu sekarang adalah bukan sosok ayah, tapi adalah ayah jadi-jadian. Siapa itu? Orang yang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya itu pertama, kembalilah ayah untuk mendidik. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li ayyu addibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa. Kalau seseorang itu mendidik anaknya itu dengan pendidikan yang baik, itu lebih baik daripada dia bersedekah setiap hari dengan satu sok. Ya, jadi satu sok itu satu ukuran ya untuk baik. Alhamdulillah masih hujan ya. Saat Norman ini nggak ada kalau buat slide. Baik, yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau anak kita ya ingin menjadi anak yang kita dambakan, harus dia itu dilatih untuk sejak dini birrul walidain. Yang kedua itu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah ini ada fadilah ya, fadilah kalau kita punya anak yang berbakti. Nah, salah satunya adalah kalau anak yang berbakti itu bukan sampai orang tuanya meninggal. Jadi anak yang berbakti itu bukan anak yang berbakti sampai orang tuanya meninggal. Jadi sampai kapan kita berbakti? Berbakti kepada orang tua sampai kita yang meninggal. Saya ulangi, berbakti kepada orang tua sampai kita yang meninggal. Ada 4 amalan yang masih akan terus mengalir kepada orang tua. Hadis ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kunna indan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala rajulun ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Apakah masih ada kesempatan untukku berbakti kepada orang tuaku padahal keduanya sudah meninggal? Qala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Apa artinya? Na'am apa? Ya. Hisalun arba, ada 4. Yang pertama adalah ad-du'a lahuma, mendoakan keduanya. Alhamdulillah ini ada anak-anak kita ya. Insyaallah ya, ini anak-anak yang luar biasa ya. Ada bapaknya, Dek, di sini. Yang pakai baju merah ya. Ada ayahnya mana? Ayah. Kok duduknya jauh dari ayah ini? Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi yang adik-adik nih dengerin, dari kita semua doa kepada orang tua walaupun sudah nggak ada. Doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
doa ini redaksinya dari Al-Quran dan akan terus kita menyebutkan sampai kita meninggal. Wal istighfar lahuma, dan istighfar kepada keduanya. Ini nomor dua adalah istighfar keduanya. Wa infadhu ahdihima, menjalankan apa-apa dari wasiatnya. Wa ikramu sadiqihima, dan menghormati kedua teman dari kedua orang tua kita. Wasilaturrahim, dan menyambung silaturrahim. Jadi doa dan istighfar, menjalankan wasiat, menghormati temannya, dan menyambung silaturrahim. Nah, anak-anak sekarang tantangannya nih, bisa gak berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim kepada teman ayahnya? Ini kita masih susah nih Pak. Jadi kalau acara begini, ya bagus nih, anak-anak diajak. Kenapa? Karena nanti akan ingat, oh iya, ada teman ayah saya tuh yang sana, saya sambung. Kata Rasulullah, sil wudda abika, sambung tali kasih orang tua. Dan selanjutnya silaturahim. Saya juga masih sanksi kepada keluarga-keluarga, apakah hafal nama bapaknya, kakeknya, buyutnya sampai generasi kelima? Ada yang hafal Pak? Ada yang hafal gak? Mentok-mentok kemana? 3 ya. Kayaknya saya pernah ditanya sama seorang dosen, rahimahullah, udah meninggal, orang Sudan. Ya Abdurrahman, coba sebutin silsilah kamu sampai ke-7. Saya bingung tuh. Rahman Soleh bin Rahmat bin ini bin. Saya mentok cuma 5. Semuanya yang ditanya di situ mahasiswa mentok masih ini. Coba saya sebutkan nih. Syekh Hasan Basir waktu itu menyebutkan silsilahnya sambung sampai Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Anda teman saya bilang, kalau Syekh Hasan Basir mah mungkin orang soleh kali ya, nyambung sampai ini. Kalau kita sebutin, jangan-jangan nyampainya ke Abu Jahal. Jadi antum masalah keturunan aja nih masih perlu dikuatkan lagi. Silaturahim. Kapan kita silaturahim? Biasanya Lebaran. Itu pun kalau yang pulang kampung. Pak Norman pulang kampung besok pulang nggak ke Lampung. Tapi antum ke sana ya. Gimana caranya anak-anak berbakti kepada orang tua? Ya, kalau misalkan anak-anak ini udah nggak peduli lagi dengan orang tua. Ya, di negara-negara besar dan negara-negara maju sekarang sedang krisis yang namanya keturunan. Salah satunya apa? Negara Jepang. Jepang sekarang krisis keturunan. Kenapa? Orang sudah malas lagi kalau dia punya anak. Sekarang istilahnya apa? Child free, maunya child free. Akhirnya apa? Sekarang orang tua yang sudah tua renta itu nggak ada lagi yang didampingi oleh anaknya. Ya Allah, mau merekrut orang-orang Indonesia. Ada mahasiswa saya yang dia perawat ke Jepang, tugasnya adalah nemenin itu orang-orang tua, Masya Allah. Mau nggak kita kayak gitu Pak? Pas tuanya nih kita sendirian gak ditemenin, bahkan tidurnya ditemenin boneka. Lebih percaya pada ya boneka, pada robot atau anjing peliharaannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, bahkan kata Rasulullah apa? Sebaik-baiknya umat itu adalah yang banyak anaknya. Ya, paling banyak di sini berapa anak? 3.
Ya, yang di atas 5 boleh dapat hadiah nih Pak Norman. Ada? Masya Allah, ini Ustaz nggak perlu banyak tapi berkualitas. Justru Rasulullah bilang ini, banyak. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang berpotensi untuk banyak anaknya. Ya. Bu, ada ibu-ibu sini? Bu, siap punya anak banyak? Enggak sih, ya ampun. Ya. Oke, makanya ke atas sama ke samping gitu kan. Jadi kalau misalkan banyak anak, prinsip orang dulu gimana Pak? Banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang, oh udah takut sekarang udah takut ya Pak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut terhadap rizki. Nggak dapat rizki, semua dapat rizki. Tapi sekarang udah agak susah Pak. Punya yang kelihatan anaknya 12 aja udah susah. Mungkin zaman dulu ya, Pak Eko, antum keluarganya berapa? Nah. Oh 11 tuh, Masya Allah ya. Pak, ada yang 11? Nggak ada. Kesebelasan gitu. Ya. Nah. Baik. Tadi. Apalagi jamaah sekalian, kenapa anak ini sangat penting? Walaupun kita sudah meninggal dunia, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mayit ini. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Akan diangkat derajatnya, fayaqulu ay rabbi ayyu syai'in hadi. Ya Rabb, ini saya mendapatkan kedudukan ini karena apa? Ternyata apa? Bistighfari waladik. Atau dalam redaksi yang lain, waladaka istaghfaralaka. Anakmu itu beristighfar untukmu. Kalau anaknya cuma satu, berarti yang istighfar satu. Itu anak biologis kan. Ya, kalau anak yang sifatnya ideologis kan banyak ya. Anak yang mendoakan kita. Contohnya apa? Guru yang mendidik anak muridnya. Itu dapat doanya. Tapi kalau bos bisa mendidik anak buahnya juga dapat dari doa orang lain. Spesial khusus adalah anak-anak yang mendoakan dia. Jadi istighfar kita waktu Ramadan ini jangan tinggalkan doa yang spesial. Apa? Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba bareng-bareng. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, doa yang spesial dari anak ke orang tuanya. Lebih-lebih lagi orang tuanya sudah meninggal. Coba bareng-bareng. Dihafal ya dan dibaca nanti kalau mungkin selesai sholat atau waktu-waktu yang mustajab. Coba bareng-bareng. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Bisa? Coba sekali lagi. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Nah, itu dibaca di waktu-waktu setiap kali kita, wabil khusus ya setiap waktu mustajab mau menjelang berbuka puasa ini. Masih ada waktu 20 menit lagi Pak Norman. Masya Allah, mudah-mudahan saya kuat ini. Ya, selanjutnya faidah-faidah dari istighfar ini ya, dan berbuat baik kepada orang tua yang mengalir. Salah satunya adalah bersedekah kepada orang tua. Bersedekah kepada orang tua ini juga merupakan faidah yang nantinya orang tua akan mendapatkan.
Inna ummi tuwfiyat walam tusi afayan fa'uha an atasaddaq anha. Sesungguhnya ibuku ini meninggal tapi belum berwasiat. Saya ingin memberikan manfaat kepada ibu saya. An atasaddaq anha. Saya mau bersedekah. Kata Rasulullah, ya boleh bersedekah kepada orang tua. Ada orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi antum berikan iftar, diniatkan untuk orang tua, insya Allah itu akan sampai. Menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal akan sampai pahala. Siap untuk menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, siap insya Allah. Bahkan kita kalau di negara Saudi itu biasanya apa? Mereka membuat masjid, masjid sendiri atas nama orang tua. Luar biasa. Orang-orang Saudi, orang-orang negara Teluk, dia buat masjid sendiri dengan nama orang tuanya. Setahu saya udah ada sih saat Latif ya. Orang tuanya sudah dibikinin masjid atas nama orang tuanya. Menggali sumur untuk orang tua kita wakafkan, itu juga sama. Menjadi apa? Bekal yang luar biasa. Nah, sebaliknya tangisan kedua orang tua, apabila tangisan itu sifatnya kedurhakaan dari anak, maka itu termasuk dosa besar kalau membuat orang tua nangis. Nah ini alhamdulillah masih pada kecil ya. Kita lihat masih SD ya rata-rata. Ada gak yang membuat ibunya menangis gara-gara anak-anak ini? Bapak-bapak, ibu-ibu menangis. Ada? Menangis karena apa ini? Ya, menangisnya macam-macam ya. Kalau menangis karena anak ini terlalu apa? Terlalu bandel dan mungkin ada permasalahan di dalam hidupnya sampai ibunya bilang, wah ibu nggak ridho pada kamu. Wah ini udah jadi masalah Pak. Kenapa? Nangisnya orang tua, nangisnya ibu saja itu termasuk dosa yang besar buat anak kalau yang membuat nangis. Jadi anak-anak, halo, jangan buat masalah. Jadilah anak-anak yang kayaknya kelihatannya di sini insya Allah anak-anak ahli surga semua. Wajahnya kelihatan Pak. Soalnya bapaknya juga. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kembali lagi pendidikan Al-Quran dan Sunnah, pendidikan yang terbaik buat anak. Udah tak Pak, ya kalau obsesinya cuma dunia itu nggak keren. Halo, Pak, keren nggak obsesinya dunia aja? Nggak keren. Obsesinya harus kita ganti, obsesinya obsesi akhirat. Ya, silakan masuk kalau yang ya. Ada 3 doa yang mustajab. Pertama, dakwatul mazlum, doa dari orang yang terzalimi. Yang kedua, dakwatul musafir, doa dari musafir. Yang ketiga adalah dakwatul walid ala walidihi, doa orang tua kepada anaknya. Halo Pak, sering doakan anak gak nih? Ini temanya harapan, anak itu harapan. Sering mendoakan gak buat anak? Kapan biasanya? Setahun sekali. Ini ada rahasia. Kenapa ada seorang tokoh, dia punya beliau itu
nggak mau mengungkapkan rahasia. Ternyata rahasia sukses anaknya itu adanya ketika bapaknya sering sholat tahajud. Saya termasuk melihat beliau dan ini udah ada contohnya. Sama saya seperti dialog pada Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir sudah almarhum, ya rahimahullah. Itu saya tanya, Syekh, apa sih rahasia ibu atau bapaknya gitu? Kok sampai anak-anaknya jadi hafiz semua nih? Dan backgroundnya ada yang bukan background agama, tapi background umum, tapi hafiz semua keluarga beliau. Salah satunya adalah doa dari orang tua. Nggak bosen-bosen. Anak bandel nggak membuat orang tua itu cepat memvonis. Biasanya gini Pak, kesalahan kita ketika memvonis anak itu berarti kita sudah membuat mindset kita menjadi buruk pada anak. Betul nggak Pak? Misalnya gini, anak ya mungkin satu saat main dengan teman-temannya. Akhirnya apa? Pulangnya telat. Biasanya sampai rumah itu dikasih minum dulu, dikasih makan dulu, atau dikasih omelan dulu. Hah? Jujur ibu-ibu, berapa kata yang dikeluarkan, kata itu mengandung energi negatif. Atau kita bilang ya kata itu jadi enek ya. Energi negatif. Sering ya Pak. Malas banget ya kan. Sampai ketika kita bangunkan subuh yang keluar apa? Bukan ayona diusapkan ke wajahnya air. Yang kita ucapkan apa biasanya? Membangunkan subuh Bu, paling berat gak kepada anak-anak? Gimana bangunin subuhnya Bu? Caranya? Gedor-gedor sambil marah-marah atau gimana Bu? Atau membuat kesepakatan dulu? Biasanya mungkin kebanyakan dari kita adalah banguninnya sambil marah-marah. Gimana caranya supaya anak itu bangun cepat? Masalahnya tidurnya kemalaman. Tidurnya jam 11. Kalau mau bangun cepat tidurnya jam berapa? Jam 9. Ayo saya tanya nih adik-adik, kalau sahur biasanya kalian bangunin ibunya atau ibu bangunin kalian? Sahurnya jam berapa sih ini? Jam 4, alhamdulillah. Biasanya kalau yang malas sahur udah dimarah-marahin tuh habis sama orang tuanya biasa. Nah kita ganti polanya. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang kalau bisa untuk anak itu yang terbaik dan bahkan jangan sampai ada doa yang buruk kepada anak kita. Karena doa itu doa untuk doa orang tua untuk anaknya, walaupun jelek, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu dengarkan dengan baik, Bu. Bapak-bapak juga jangan pernah mengatakan sesuatu mungkin mohon maaf lisan kita terpleset kepada anak kita, ya Allah dasar kamu bodoh, ya Allah. Itu udah membuat apa Pak? Ke anak-anak ini. Satu, mentalnya kena. Yang kedua itu juga doa yang Allah akan ijabah. Nauzubillah min dzalik. Makanya Ramadan ini evaluasi. Barangkali kita jarang berkumpul, Allah sudah sediakan sarananya kita kumpul dari sahur. Ada nasihat-nasihat yang baik dari orang tua. Ya Pak. Yang selanjutnya adalah biasakan mendidik anak dengan contoh bukan dengan ucapan. Lianna ya
bahasa praktek lebih kuat daripada bahasa lisan. Ya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasanya yang tubuh ini, bahasa yang dikerjakan oleh orang tuanya itu lebih fasih daripada bahasa yang diucapkan. Contohnya, mendidik anak supaya baca Quran, kita nggak usah, nah baca Quran, jangan. Ini pelajaran dari Bu Wiwi. Bu Wiwi itu apa? Salah satu yang punya 11 anak hafizul Quran. Lulusan ITB, anaknya lulusan UI, ya kan, macam-macam deh. Beliau pernah nyampaikan ke kita nih, jadi kalau mau anaknya baca Quran, jangan diperintahkan gitu, Bapak ambil Quran, Ibu ambil Quran, baca Al-Quran, berdua. Anak-anaknya sambil lari-lari, tapi dia punya indera, dia punya pengalaman, oh Bapak saya membaca Al-Quran, jadi nanti saya juga akan baca Al-Quran. Diperdengarkan ayat-ayat Quran itu secara tidak sengaja dan otomatis dia merekam di alam bawah sadarnya. Dan dia melihat ayah ibunya sedang membaca Al-Quran. Daripada kita baca Quran. Mana? Bapak mau santai dulu sebentar. Nah, sering terjadi gak kayak gitu? Sholat di musola. Di Orchid udah azan. Bapak kemana? Bapak kan habis pulang kerja, mandi dulu dong. Nah, udah tuh. Di situ tadi nggak menjadi fasih lagi di sana. Allahu a'lam bis. Adik-adik puasa hari ini? Puasa? Yang ditunggu apa nih? Hah? Azan maghrib. Pak Norman silakan kalau ada diskusi dan yang lain sebagainya, mungkin antum mau coba anak-anak juga di sini ada yang tilawah juga nggak apa-apa. Seharusnya ada kuis nih, ya kalau ada kuis nanti ada anak-anak kita libatkan nih Pak, sahur biasanya ngobrol gak ke anak-anak? Ikut ngobrol gak? Ikut dialog sama anak-anak? Enggak? Habis sahur tidur lagi ya? Ya Allah, ini momen nih. Jangan tidur lagi, kita dialog dengan anak. Silakan, Norman, kalau ada diskusi atau pertanyaan silakan. Kurang lebih ada, bukannya berapa menit? 12. Oh 12 ya? 12 menit lagi silakan. Anak kembalikan kepada MC Pak Norman, Fadol. Apabila ada pertanyaan atau diskusi kita berikan waktu. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita isi dengan yang lain. Ya. Udah. Baik ya. Kita istighfar bersama-sama. Barangkali banyak dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kehilafan. Generasi kita sekarang ini berada di era yang mungkin tidak mudah. Kita minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan generasi kita dijaga dari berbagai macam godaan sifatnya duniawi yang melalaikan agama. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Ya Allah, bebaskanlah kami, bebaskan ibu kami, ayah kami dari api neraka ya Allah. Birahmatika ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamah. Allahumma ja'alna mimman yaqumu Ramadana imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghidupkan malam dengan iman, wahtisaban, dengan mengharap pahala darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang puasanya diterima oleh Engkau ya Allah, orang-orang yang berhak masuk ke dalam pintu Rayyan, pintu jannah yang khusus untuk orang-orang berpuasa. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kami ya Allah, terlebih lagi kami pada masa sudah tua ya Allah. Allahumma rzuqna birrahum Allahumma rzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة كما وعدت في قولك ادعوني أستجب لكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,